Pada semua jemaat, bagi jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini, semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat AKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban maupun pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Pada jemaat yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Sebelum kita memulai ibadah kita masuk saat teduh. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga kita sama-sama bangkit berdiri.
Hukum yang pertama sampai dengan hukum yang ke-10. Yang hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, ingat dan kuruskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka mengasihi aku dan berpegang pada perintahku. Demikianlah hukum Tuhan, mari kita memohon kekuatan daripadanya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 300. Ayatnya yang pertama, ayat ketiga, kita bangkit berdiri.
kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunlah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan pembunuh kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang Maha Kudus itu. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau. Firman Tuhan penebus-Mu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warna poso ada. Baik, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 202 ayat yang pertama dan yang kedua. Diambil dari kitab Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita baik saya bacakan aja. Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku,
dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan nikmat yang syukur dan hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Dia duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan kor dari remaja. Oh, ini kor remaja Taposo, ya. Oh
Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jumat nomor 362, ayat yang pertama di ayat ketiga kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sama-sama mendengarkan warta Jumat. Shalom. Warta jemaat untuk kita minggu ini tanggal 11 Mei tahun 2025 dengan topik Jehovah Marmahan Bangsona atau Allah menggembalakan umatnya. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi, yang tertulis dalam Mazmur 66 ayat 1. Yang kedua, statistik ruas parguru. Pada hari ini Minggu 11 Mei tahun 2025, Gereja AKBP Makassar telah menerima ruas parguru Saudara Risaldi Eka Nugraha yang datang dari agama lain, yang bertempat tinggal di BTP Blok M Makassar. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Apabila saudara hadir tengah-tengah kita, dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Yang ketiga, Dewan Koinonia. Keempat, Dewan Marturia. Yang kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial AKBP Makassar. Yang keenam, Kesekretariatan. Pada hari ini Minggu 11 Mei 2025 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pos pelayanan Pare-Pare. Yang kedua,
pada hari Minggu 18 Mei tahun 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia tahun transformasi tahun 2025. Yang ketujuh, pelayanan kebaktian wilayah di wilayah Galilea pada hari Senin 12 Mei 2025 di rumah keluarga P. Siregar Inang Situa E. Boruselain yang bertempat di gedung sekolah minggu. Di wilayah Korintus pada hari Selasa 13 Mei 2025 di rumah keluarga Amang R. Sidaputar Inang BAR Borusirimoringo yang beralamat di Jalan Dangko Perumahan Gria Harapan Abdul Qadir Blok G nomor 16. Di wilayah Galatia pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 di rumah keluarga Amang Situa RP Sigalinggi ST MT Inang EB Boru Huta Barat ST yang beralamat Jalan Penjernihan Raya nomor 19C Kompleks Kam Panaikan. Di wilayah Efesus pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 di rumah keluarga Amang Situa Rangus TS Huta Barat Inang T Borus Dompul yang beralamat bertempat di gedung sekolah minggu. Ibadah tersebut masuk pukul 19.30 WITA. Yang ke-8, pengumuman A1 pada hari ini Minggu 11 Mei 2025 yang melayani firman Tuhan dalam ibadah bahasa Indonesia adalah Amang Pendeta Libert Simatupang MTH, Pendeta Gereja Kristen Sulawesi Selatan atau GKSS dan Kepala Biro PKB PGIW Sulsel Barat. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. A2, yang pertama, pada hari ini Minggu 11 Mei 2025, paduan suara yang melayani ibadah di Minggu Pos Pelayanan Hoa adalah Kor Parhalado dan keluarga. Yang kedua, pada hari Minggu 18 Mei 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah di Minggu Pos Pelayanan Hoa adalah Kor Ama Ebenezer. A3, pada hari Minggu 18 Mei 2025 yang akan datang, Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Kolose. A4, pada hari Minggu 25 Mei 2025 yang akan datang, ibadah Bahasa Batak, Bahasa Indonesia dan Sekolah Minggu dan Pos Pelayanan Hoa disatukan di Soko Talenta, masuk pukul 9.00 WITA dalam rangka pesta ulang tahun HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan ke-64. Kita mengantarkan persembahan ke depan altar dalam amplop. Setelah ibadah, dilanjutkan acara pesta atau perayaan. Dimohon kepada pengumuman kategorial dan wilayah untuk membawa silua. Marilah kita mengikutinya dengan penuh sukacita. A5, sehubungan dengan adanya kegiatan pesta ulang tahun HKBP Makassar ke-64 pada hari Minggu 25 Mei 2025, dimohon kepada pengumuman marga yang acara pertanian atau arisan bertepatan dengan acara kegiatan tersebut dimohon untuk dijadwalkan ulang. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A6, pada hari Sabtu 17 Mei 2025 mulai pukul 8.00 WITA, kategorial remaja HKBP Makassar akan melaksanakan kebaktian Padang yang bertempat di Pondok Raihan Tanjung Bayang dengan pendamping Nyonya WM Siahaan DJ Borussia Gian dan Nyonya JH Simanjuntak Situate Bor Tampu Bolon SH. Tuhan Yesus memberkati. A7, sesuai hasil rapat panitia tahun transformasi pada tanggal 7 Mei tahun 2025, hal dana untuk tahun transformasi tahun 2025 memerlukan biaya sebesar 250 juta rupiah dan dana yang dibutuhkan tersebut direncanakan dicari melalui 3 sumber, yaitu Tok Ripe Jemaat, sumbangan eksternal, dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung kegiatan tahun transformasi tahun 2025. Adapun Tok Ripe yang disepakati panitia adalah minimal Rp200.000 per keluarga dan boleh dilunasi sampai dengan Desember tahun 2025.
Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Ada 8. Pada hari ini Minggu 11 Mei tahun 2025, Panitia UMKM Parokuan HKBP Makassar mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk panitia tahun transformasi tahun 2025. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur MC Matupang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Nyonya Situa B Banjarnahor JG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Aha Mandurung. Yang kelima, Nyonya W Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. Yang ketujuh, Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. Yang kedelapan, Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Boru Siahaan. Yang kesembilan, Nyonya P Silaban R Boru Papahan. Yang kesepuluh, H Sitorus Pane. Yang ke-11, Nyonya T Sitanggang N Boru Huta Barat. Yang ke-12, SPP Pasaribu. Yang ke-13, Situa BRM Sinaga. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang bagian C, jemaat yang berulang tahun. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 12 sampai dengan 18 Mei tahun 2025. Yang ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 13 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 4 orang. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian F, jadwal pemakaian Sopo Talenta dapat kita baca di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Begitu juga dengan laporan keuangan April tahun 2025 dapat kita baca. Begitu juga dengan keuangan kita pemasukan dan pengeluaran dalam seminggu sepekan dapat kita baca di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Dan jadwal kegiatan gereja dari tanggal 12 Mei sampai dengan 18 Mei tahun 2025 dapat kita baca di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikianlah warta kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jumat nomor 309 ayat yang pertama dan seterusnya, sekaligus kita menyerahkan persembahan kita.
Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. 3 bagian firman Tuhan sudah kita siapkan. Kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16 firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Itulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan menggembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kita berbahagia membaca, mendengar, teristimewa memperlakukan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Salam. Apa kabar? Tuhan, saya ada PowerPoint saya siapkan. Oh, masalah katanya. Iya. Saya pertama-tama terima kasih kepada Pak Haladu. Melalui Amang Pendeta, saya ditelepon sudah 2 minggu yang lalu untuk pelayanan. Biasanya hadir di Soko Godang, acara-acara adat. Tapi kali ini Tuhan izinkan melalui Pak Haladu untuk menjadi saluran firman ibadah bahasa Indonesia di gedung ini. Tema tadi sudah dibaca Amang Situa waktu menyampaikan warta jemaat. Allah menggembalakan umatnya. Kalau bahasa Bataknya tadi, Jehovah marmahan bangsona. Allah menggembalakan umatnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam dunia ini ada 2 gaya
gravitasi dan cinta. Kita tahu gravitasi itu menarik ke dalam, cinta memberi, yang satu menghisap, yang lainnya tiada harap. Kekuasaan pun punya dua nama atau dua sifat, eksploitasi atau eksplorasi, black hole atau love, atau kasih atau cinta. Nubuat Nabi Yesaya fokus pada Raja Israel yang digambarkan sebagai gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab. Perikop kita saya membagi 3 bagian. Bagian pertama, gembala-gembala Israel. Kita tidak baca tadi ayat 1-5. Lalu bagian kedua, lambang penindasan, dombaku berserak dan tersesat, ayat 6-10. Lalu perikop kita, Tuhan gembala yang baik, ayat 11-16. Kita mulai yang pertama, gembala Israel. Gembala Israel adalah penguasa Israel, khususnya mereka yang baru saja memerintah bangsa itu pada saat-saat terakhir. Nabi Yehezkel bernubuat menentang pemimpin Israel, yaitu para raja, imam, dan nabi, karena keserakahan, korupsi, dan mementingkan diri sendiri. Mereka telah lalai menuntun umat Allah sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Mereka memeras umat itu, bagaimana disaksikan ayat 3 yang kita tidak baca. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Dan menggunakan mereka untuk kepentingan pribadi, bahkan tidak menolong mereka secara rohani. Ayat 4, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Jadi mereka bertanggung jawab atas penawanan Yehuda pada tempatnya Allah menghukum mereka. Kitab Nabi Yehezkel ini mulai dari pasal perikop kita berbalik menjadi pesan-pesan positif yang menyatakan pemulihan dari Allah terhadap umatnya. Salah satu alasan Tuhan memakai Babel untuk menghancurkan Yehuda adalah raja-raja Yehuda yang merupakan gembala-gembala yang jahat. Digambarkan ayat 3 dan 4 tadi, yang hanya mengeksploitasi dan menganiaya domba Tuhan.
Mereka tidak melakukan tugasnya sebagai seorang gembala yang harus memelihara dan melindungi domba-domba. Mereka tidak menguatkan yang lemah, tidak mengobati yang sakit, tidak membalut yang luka, tidak mencari yang tersesat. Sebab itu Tuhan akan melawan mereka. Tuhan akan melepaskan domba-dombanya dari tangan mereka. Artinya, Tuhan akan menghancurkan kerajaan Yehuda sehingga umatnya terlepas dari perilaku keji gembala yang jahat ini. Yang kedua, lambang penindasan. Dombaku berserak dan tersesat. Domba-dombaku berserak dan tersesat. Domba-dombaku menjadi mangsa. Suatu kiasan dalam bentuk lambang-lambang mengenai penindasan atas Israel oleh Asyur, Mesir dan Babel. Dan perserakan sudah kejatuhan Yerusalem. Sebagai kontras dengan para gembala yang tidak setia, Nabi Yehezkel menubuatkan tentang suatu saat Allah akan mengutus gembala yang berkenan kepadanya, yaitu Mesias. Kita baru memperingati Jumat Agung dan Paskah, yang akan sungguh-sungguh memelihara umatnya. Mereka tidak akan diperas, mereka tidak akan diperalat lagi, melainkan akan menerima hujan yang membawa berkat, sebagaimana dimaksud ayat 26. Aku akan menjadikan mereka semua di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan gembala yang baik. Sejalan dengan tema kita, Allah menggembalakan umatnya. Jahubah marmahan bangsona. Ayat 11-16. Perikop ini menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang baik, yang secara pribadi mencari dan merawat domba-dombanya. Ketika domba-domba itu tercerai-berai dan tersesat, Tuhan berjanji akan mencarinya dan membawa mereka kembali ke tempat yang aman, yang subur, yang tidak hanya mencari yang hilang, tetapi juga membalut yang luka, menguatkan yang sakit, dan melindungi yang kuat. Ini menunjukkan kasih tipe tadi, tipe kekuasaan. Ada yang eksploitasi, ada yang cinta, ada yang black hole, ada yang eksplorasi. Menguatkan yang sakit, melindungi yang kuat. Ini menunjukkan kasih dan perhatian Allah yang tidak berkesudahan terhadap umatnya. Berbeda dengan para pemimpin yang gagal menggembalakan dengan benar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, renungan ini, renungan sederhana ini mengajak kita untuk percaya
bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Kalau kadang-kala kita merasa ditinggal, dibiarkan menghadapi berbagai pergumulan, tantangan, tetapi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia gembala yang baik, gembala yang setia. Tuhan terus mengasihi dan memulihkan serta mengingatkan kita untuk menjadi domba yang taat dan hidup dalam perlindungannya. Kalau Tuhan sudah menjadi gembala yang baik bagi kita, apresiasi kita juga harus menjadi domba yang baik. Jangan jadi domba yang sulit digembalakan, hanya menuntut aku, tetapi kewajiban diabaikan. Tuhan adalah gembala sejati yang tidak meninggalkan kita dalam segala situasi. Immanuel, Matius 28 ayat 20. Aku menyertai engkau sampai kesudahan. Tidak pernah meninggalkan kita dalam segala situasi, melainkan membawa kita pulang dengan penuh kasih. Tipe gembala yang ideal, yang berkenan di hadapan Tuhan harus dilandasi kasih, hormat. Tuhan akan mencari domba-dombanya dan menjadi gembala mereka. Tuhan akan mengumpulkan umatnya keluar dari tengah bangsa-bangsa dan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Berbeda dengan para gembala jahat. Tuhan akan mencari domba yang hilang, membalut yang luka, menguatkan yang sakit, dan melindungi yang kuat dan yang lemah. Ayat 16 ini bagus sekali kalau bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Saya baca ulang ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana harusnya. Ayat 16 ini kalau kita perhatikan baik-baik ya, di sini ada yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Kalau kita artikan secara harafiah ini kok sepertinya nggak adil gitu ya. Yang kuat, yang gemuk kok dilindungi, kan sudah bisa mandiri gitu ya. Kenapa yang kurus, yang sakit justru harusnya diberi perlindungan khusus? Tetapi itulah cara Tuhan menggembalakan kawanan domba. Yang penting semuanya statusnya domba. Apakah dia sakit, sehat, gemuk, kurus, kuat, semua digembalakan dan dilindungi oleh Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik. Perhatikan kontras antara apa yang tidak dilakukan oleh gembala yang jahat dan apa yang dilakukan gembala yang baik. Nubuat ini menyatakan bahwa Tuhan melalui Mesiasnya akan menjadi raja bagi umatnya pada akhirnya.
umat Tuhan akan mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan sebagaimana seharusnya. Seorang tokoh, Shakespeare, menyatakan hal tersebut dengan indah dan baik. Allah merupakan tongkat terbaik di usia tua. Dia adalah penyangga terbaik. Allah merupakan tongkat terbaik di usia tua. Dia adalah penyangga terbaik. Kita sampai pada penghujung renungan. Ada 3 catatan. Yang pertama, gembala-gembala Israel tidak memfungsikan tongkat gembalanya secara baik dan benar. Sibuk mengurus diri sendiri. Ironisnya malah memanfaatkan kawanan domba, bahkan menelantarkannya. Semoga gembala-gembala di Indonesia tidak begitu ya. Baik itu gembala dalam arti di bidang eksekutif kah, yudikatif kah, atau legislatif, atau juga di bidang pelayanan. Mari kita belajar pada Daud yang sangat bertanggung jawab pada kawanan domba, gembalaannya. Bahkan rela berkorban. Kalau kita ikuti sejarah Daud jadi gembala, luar biasa. Dia gembala tulen. Bukan gembala seperti di zaman ini, gembala di zaman itu. Sumber air saja susah. Rumput apalagi harus naik turun gunung, harus berhadapan dengan binatang buas. Makanya dia menghadapi siapa? Orang Filistin itu, Goliat. Dia tidak takut karena dia sudah biasa berhadapan dengan singa, dengan binatang buas. Teristimewa dia disertai Tuhan, sehingga Goliat bisa dia taklukkan. Juga kita belajar dari para gembala saksi pertama kelahiran Juru Selamat. Kenapa Tuhan memakai gembala menjadi saksi pertama Natal? Bukan orang-orang hebat. Itulah kedaulatan Tuhan. Gembala itu orang yang polos. Yang dia gembalakan bukan dombanya atau kambingnya. Ada bos yang punya kambing domba. Bahkan gembala-gembala di zaman Yesus itu orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang haknya diabaikan, bahkan dicurigai terus. Tetapi justru Tuhan pilih menjadi saksi pertama kelahiran Tuhan Yesus. Puncaknya kita belajar dan meneladani Tuhan Yesus Kristus, gembala yang baik, gembala yang agung, gembala yang tidak hanya bertanggung jawab terhadap kawanan domba, tetapi rela mengorbankan nyawanya. Dalam hidup ini kan urusan berkorban kan bisa dihitung. Karena orang akan banyak berhitung kalau sudah masuk pada berkorban. Tetapi Tuhan tidak berhitung. Dan kita hidup dari pengorbanan Tuhan Yesus. Kita adalah orang yang berbahagia. Karena Gembala Agung sudah datang. Saat ini kita ada dalam pemeliharaan dan perlindungannya.
sebagai ungkapan syukur, sebagai apresiasi kita, seyogianya kita harus menjadi domba yang baik, yang taat melakukan kehendak Sang Gembala. Ketika para hambanya diberi tugas menggembalakan domba Tuhan, jadilah gembala yang baik. Jangan menjadi gembala yang jahat. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkenanlah memberkati sehingga firman Tuhan tertanam dalam seluruh eksistensi kami, mengalir dalam napas dan darah kami, untuk terus kami jadikan pelita bagi kaki dan terang bagi jalan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Memberkati Parhalalu HKBP Rajawali, memberkati semua umat Tuhan, baik yang ibadah di gedung utama, juga di gedung ini, bahkan pelayanan sekolah minggu, bahkan pelayanan-pelayanan di sepanjang minggu yang akan datang. Berkati usia yang Tuhan tambahkan bagi warga HKBP, memberkati dan memulihkan yang mengalami kelemahan tubuh. Usai ibadah ini kami akan kembali ke tempat tinggal kami masing-masing, melanjutkan aktivitas kami sampai sore malam, lalu istirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan Tuhan. Inilah doa kami, ampun salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami berdoa. Amin. Kita nyanyi dari Kidung Jemaat 416 sampai kita berikan persembahan kita yang kedua.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.